Halo sahabat Komsos dan seluruh umat Keuskupan Timika. Pada kesempatan kali ini, dalam agenda pembukaan rapat Tim Pastoral Keuskupan Timika yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2025 dalam rangka membahas mengenai perencanaan dan pengelolaan pelayanan pastoral di Keuskupan Timika, telah bersama dengan kami Bapak Uskup Timika, Bapak Monsinyur Bernardus Baru. Selamat malam Bapak. Apa kabar Bapak? Baik? Selamat malam, baik. Oke, terima kasih Salve, selamat malam. Mohon izin Bapak sedikit bertanya. Apa saja yang akan dibahas pada rapat Tahun Pastoral Timika 2025 dalam 4 hari ke depan? Terima kasih. Selamat malam umat sekalian, pemirsa. Pada kesempatan ini kami dari Keuskupan, ini rapat tim pastoral tahunan, ini tahun 2025. Agenda-agenda yang berkaitan dengan rapat ini itu mencakup semua bidang pastoral. Jadi ada bidang pastoral pendidikan, ada bidang pastoral pelayanan sakramental, ada bidang pastoral berkaitan dengan ekonomi, pengembangan ekonomi masyarakat, ada bidang pastoral kepemudaan, keluarga. Ini bidang-bidang pastoral pelayanan di semua dekanat ya. Ada yang sifatnya yang rutin dan ada yang sifatnya program direncanakan ya. Nah itu jadi masing-masing dekanat akan mempresentasikan program-program mereka yang sifatnya rutin maupun yang sudah diprogramkan selama 1 tahun ini, lalu dipaparkan, didiskusikan, dievaluasi. Dari Keuskupan akan menampilkan juga sejumlah aspek evaluasi yang berkaitan dengan komisi-komisi. Ada komisi pendidikan, ada komisi kepemudaan, ada komisi keluarga, dan juga berkaitan dengan ekonomat, ya, sekretariat. Nah ini semua SKP ya, Sekretariat Keadilan Perdamaian, ini dari Keuskupan. Nah ini adalah program yang dijalankan selama 1 tahun, lalu dipaparkan, dievaluasi, kemudian direncanakan langkah baru lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi ada beberapa bidang-bidang yang akan dibahas, bidang kepemudaan, pendidikan, ya, perdamaian, begitu ya. Oke baik. Mohon maaf Pak, yang kedua, bagaimana dengan visi misi Bapak Uskup untuk tim pastoral Timika di tahun 2026 ke depan? Terima kasih atas pertanyaannya. Visi saya adalah ada 3 aspek penting. Jadi visi yang pertama, aspek pertama adalah bagaimana sebagai umat itu mendengarkan Tuhan dulu, perintah Tuhan, suara Tuhan, ajakan Tuhan, kemudian bagaimana kita manusia umat ini saling mendengarkan. Lalu yang terlibat di pastoral, baik yang awam maupun yang pastor tertabis atau imam, para biarawan biarawati, semua yang terlibat di pastoral saling mendengarkan umat, mendengarkan rekan-rekan pastoral atau rekan-rekan tim kerja pastoral. Baru kemudian masuk pada tahap berikut adalah berdialog. Bagaimana berdialog, berdiskusi, berkomunikasi, apa-apa yang penting, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, dan kemudian bekerja sama mewujud nyatakannya, merealisasikan apa yang merupakan prinsip-prinsip atau pokok-pokok yang sudah didapat bersama dari hasil dialog itu. Poin apa saja yang mau diwujud nyatakan. Nah, inilah visi. Karena itu misinya adalah membangun, memperkembangkan sikap dialog antara umat dan juga antara kita dengan orang lain, bukan hanya umat Katolik tapi juga dengan siapa saja. Ya, mengembangkan sikap untuk saling menghormati dan mendengarkan satu sama lain, mengembangkan sikap kerjasama. Jadi
memajukan sikap kerjasama supaya terwujudlah cita-cita kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Nah, itu misi yang mesti diwujudkan dan direalisasikan di aspek-aspek atau di bidang-bidang tadi. Ya. Ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keluarga, pemuda, bidang keadilan, perdamaian. Terima kasih. Oke, jadi yang paling penting dari visi misi itu adalah saling mendengarkan, membangun dan juga sama-sama bekerja sama berjalan untuk program-program yang ada. Begitu. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan program Keuskupan Timika di tahun 2026 dalam hal ini target program dan implementasinya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana saya sudah jelaskan, yang berkaitan dengan target adalah bahwa kualitas. Kita mau mencapai kualitas. Jadi kualitas yang paling penting adalah kualitas hidup iman umat. Jadi solidaritas tadi, saling mendengarkan, melahirkan solidaritas. Misalnya umat di kota memiliki kesadaran iman untuk partisipasi membantu umat-umat di pedalaman, menyumbang sesuatu kah atau partisipasi dalam bentuk apa saja. Dan itu kualitas iman yang karena tadi mendengarkan, berdialog, solider, sehingga menghasilkan aksi. Sehingga harapan saya iman umat yang berkualitas adalah saling membantu, saling kontribusi, saling memberi dan saling menerima. Apalagi umat-umat kita yang masih di wilayah-wilayah terpencil membutuhkan solidaritas dari umat di kota ini, yang ada di kota-kotanya, di Timika, di Nabire, maupun di tempat lainnya, di Biak, di Yapen Waropen, supaya membantu umat-umat di tempat lain. Selain itu kita tahu umat kita di beberapa tempat di paroki di 2 dekanat di wilayah pegunungan itu terjadi konflik. Konflik bersenjata yang menyebabkan pengungsian yang membutuhkan solidaritas umat. Nah, jadi bukan masalah urusan mereka, tapi urusan kita semua. Kita sebagai umat Katolik mau orang Papua non Papua, kita hanya satu saja, yaitu Katolik Apostolik, percaya kepada Yesus Kristus yang satu, maka kita satu bahu membahu untuk membantu. Saya kira itu kualitas yang saya harapkan untuk tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kualitas iman ini bagaimana antara umat saling bersosial dan saling mempedulikan satu sama lain tanpa memandangkan suku, ras atau agama. Jadi begitu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ayah, mungkin sedikit mengambil kutipan kesimpulan dari visi misi Bapak Uskup Timika, yaitu dengan mendengarkan untuk mensejahterakan kehidupan beragama, yaitu dengan mendengarkan, berdialog dan saling memahami. Demikian wawancara kami dengan Uskup Timika Bapak Bernardus Baru. Untuk sahabat Komsos dan seluruh umat Keuskupan Timika, jangan lupa untuk terus mengikuti kami dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Keuskupan Timika bersama kami Komsos. Salve. Terima kasih. Terima kasih.